Ya balik lagi di Humoria Indonesia, dan kalau ada gua sama Fe di sini pasti kalian semua udah tahu dong kita mau ngapain lagi nih. Pastinya kita mau bahas beberapa hal yang seru, dan kali ini di episode kali ini kita akan bahas Tentang hantu-hantu serem tapi unik. Ya ini masih sama kayak part pertama ya. Kalau kemarin kita empatnya udah kita bahas, dan ini 4 temennya lagi nih nyusul nih. Kita nemu lagi nih. Ada siapa aja kak kira-kira? Nah, pada penasaran kan? Aku penasaran banget sih. Iya kan? Kayak gimana sih? Langsung aja kita masuk ke hantu pertama. Di nomor pertama ada Zashiki Warashi. Itu dari mana tuh kata lo? Udah pasti Jepang gak sih? Iya bener banget. Kenapa banyak banget ya kak dari kemarin sih. Jepang ya kak? Kenapa sih dari kemarin tuh Jepang. Tapi emang Jepang tuh unik-unik deh. Jadi Zashiki Warashi ini gitu kan, dia beda dari hantu-hantu lainnya gitu. Kalau hantu-hantu lainnya tuh tampangnya biasanya serem. Kalau lo lihat hantu itu serem kan tampangnya. Tapi dia nih enggak. Dia tuh tampangnya kayak bocah kecil aja. Dan ya gimana sih bocah selayaknya anak kecil gitu. Di Indonesia punya tuyul gak sih? Iya. cuma itu serem gak sih? Bisa jadi serem sih kalau misalkan dia ngambil duit, ya nggak sih? Iya, dia yang seremnya dia ngambil duit. Apalagi kalau misalkan lagi akhir bulan terus tiba-tiba hilang ya. Jangan, tagihan masih banyak. Anyway, gitu kan, Zashiki Warashi ini beda sama kalau tadi dia bilang tuyul tuh ngambil duit. Justru Zashiki Warashi ini katanya dia bawa peruntungan, dia bawa hoki. Jadi kalau ada rumah-rumah orang Jepang nih biasanya yang ditinggalin sama Zashiki, justru keluarganya itu rezekinya lancar, katanya gitu. Aneh berarti warga-warga sana mau dong didatengin sama hantu tersebut? Nah, itu juga ya, gue juga bingung. Mau nggak sih? Soalnya kan namanya hantu, dia juga ya namanya hantu. Mau ya. bawa peruntungan atau enggak, tetap aja serem nggak? Iya kan, iya emang benar. Jadi Zashiki ini nggak cuma bawa peruntungan ya namanya, dia tetap seperti hantu lainnya gitu. Dia ganggu orang kalau malam. Dia suka narik-narikin selimut, getok-getok sendok. Cuma kisahnya itu mungkin lebih sering kalau misalkan dia bisa nolong orang juga. Bener banget. Padahal notabene kalau hantu itu kan ngeganggu kan? Bener. Hantu tetap ngeganggu, hantu dia ngeganggu tapi dia tetap bawa hoki gitu. Ada positifnya juga. Benar, ada positifnya. Beda sama hantu-hantu lain. Ya itu dia tadi Zashiki Warashi dari Jepang. Lucu, anak kecil, bawa hoki. Siapa sih yang nggak mau didatengin? Kalau aku tetap nggak mau sih. Lu nggak mau ya? Enggak. Gue mau. Lanjut yang kedua ada siapa aja? Di kedua kita beralih ke Korea sekarang, ada Chonyo Gushin. Chonyo Gushin ini kalau diartiin ke bahasa Indonesia itu artinya hantu perawan. Hantu perawan? Ya. Gimana tuh kak maksudnya? Jadi katanya Chonyo Gushin ini adalah wanita yang meninggal sebelum tujuan hidupnya tercapai. Oke. Jadi semua orang punya goals kan, tapi dia belum sempet reach goals-nya itu, tahu-tahu dia udah wafat. Dan, jadi dia dendam gitu kak, apa gimana? Nah iya, jadi dia tuh nggak tenang. Jadi gini, seorang wanita di Korea, menurut kepercayaan Korea gitu kan, wanita di sana tuh diajarin untuk kebajikan terbaik adalah untuk melayani ayahnya, suaminya, dan juga anaknya. Jadi ya itu kan which is kalau misalnya lo ngelayanin suami atau anak berarti lo harus udah married. Nikah dong, iya married. Dan sementara kalau lo belum nikah dan lo meninggal ya berarti lo belum reach goal itu. Dan ya ini dia, kenapa dia bisa jadi hantu adalah dia nggak tenang karena tujuan hidupnya belum tercapai. Dan akhirnya apa? Dia jadi hantu gentayangin ganggu-ganggu yang masih hidup, dan dia terjebak di antara dua alam gitu. Jadi dia kayak nggak bisa lanjut ke atas, tapi dia juga nggak bisa balik hidup lagi gitu. Akhirnya ya cuma ganggu-ganggu aja. Nah, tapi yang dia ganggu tuh siapa kak? Apakah semua orang tuh apa cuma beberapa orang aja gitu? Yang diganggu tuh sasarannya biasanya orang-orang terdekatnya. Jadi orang-orang terdekat yang dulu dia dekat sama dia, entah keluarganya atau apa, biasanya diganggu sama dia nih. Nah, ya serem sih ya. Serem sih kak. Cuman lucunya, lucu lagi, sorry banget ya Chonyo. Jadi bukan lucu, sebenarnya kasihan juga ya, karena dia belum sempat reach goalnya, terus udah koit duluan gitu. Iya, kita beralih ke Slavia. Sekarang ada Baba Yaga. Namanya lucu banget ya kak. Nah, kalau udah namanya sih cute-cute gitu ya, Kayak baby doll gitu. Kayak boneka-boneka ya sih. Nah, jadi si Baba ini maksudnya bertolak belakang banget sama namanya yang cute. Aku pernah denger atau pernah lihat di suatu artikel gitu, bener nggak sih yang katanya tuh mirip sama nenek sihir kak? Iya benar. Jadi wujud dia itu hidungnya lancip, berwujud nenek-nenek, terus pakai topi penyihir, terus dia juga megang tongkat yang katanya punya kekuatan magis.
Terus dia juga suka sama anak kecil. Anak kecil. Lengkap banget gitu, nenek-nenek suka sama anak kecil. Mungkin dia punya kisah sama cucunya kan? Wah, kita nggak tahu ya. Dan katanya dia suka nyulik anak kecil ke hutan. Ke hutan? Jadi dia tinggalnya di gubuk, di hutan, gubuknya itu ada di hutan. Dan gubuknya itu katanya cuma beberapa orang aja yang bisa lihat. Jadi nggak semua, lo mungkin bisa lihat, siapa tahu lo bisa lihat kalau nah gubuknya itu untuk si anak kecil itu tinggal kah atau gimana kak? Nah jadi di gubuknya itu biasanya dia nyulik anak-anak yang mana ntar di gubuknya anak-anaknya kayak dikasih semacam ilusi kayak dikasih makan sampai kenyang, anaknya ngantuk tidur, habis itu diserap energi kehidupannya. Ya habis itu ya udah, kita tahu semua ya kelanjutannya gimana dan serem ya. Well, Baba Yaga ini gitu kan, dia nggak bisa nih tinggal di Indonesia, kayak. Nggak bisa tinggal di Indonesia? Nggak bisa. Kenapa tuh, Karena Kak? dia kan di hutan. Oh, iya benar sih. Di Indonesia udah jarang kali ya hutannya. Iya, Kenapa sih Kak kira-kira jarang hutannya? Nggak mau jawab nanti dia Lanjut aja kali ya. Lanjut aja langsung ya, daripada ntar kita kenapa-napa. Lanjut ke nomor berikutnya ada Flying Dutchman. Nah, Flying Dutchman nih, lo tau gak kali nih? Flying Dutchman kayak Batman. Kok Batman? Bukan. Jadi kalau Flying biasanya Dutchman. kalian semua suka nonton serial TV SpongeBob, kartun gitu, ada hantu namanya Flying Dutchman. Dia itu suka menghantui warga Bikini Bottom. Tapi bukan itu yang mau kita omongin. Jadi ternyata Flying Dutchman yang ada di kartun SpongeBob ini based on true story. Jadi ternyata ada aslinya. Ada aslinya? Betul. Kalau misalnya di kartun dia berwujud bajak laut, hantu bajak laut. Kalau aslinya dia itu cuma bentuk kapal aja. Bentuk kapal? Hantu kapal. Kan tapi memang disadu dari situ kali ya Kak? Bisa jadi benar. Jadi kayaknya inspirasinya emang dari situ. Dari situ. Benar. Jadi Flying Dutchman itu katanya berbentuk kapal yang dulunya adalah bajak laut yang berlayar di tengah badai. Nah, ketika ada badai, anak buahnya itu minta berhenti dulu gitu kan. Ya namanya lagi badai ya kan, berhenti dulu dong kapten, jangan lanjut gitu, bahaya nih. Tapi kaptennya malah kayak sesumbar gitu, kayak ngomong, enggak, pokoknya kita bakal terus berlayar sampai kapanpun, mau ada badai mau apa, pokoknya terus berlayar. Dan akhirnya mereka dihantam badai, dan akhirnya ya lo tau lah udah habis lah itu semua. Hilang semuanya. Nah, dan katanya itu dikutuk karena ya kaptennya ngomong gitu. Akhirnya mereka dikutuk berlayar selamanya. Ketulah sendiri gitu ya. Betul. Akhirnya mereka dikutuk untuk berlayar selamanya. Yang akhirnya menjadi hantu Flying Dutchman yang mengarungi lautan, menghantui para pelaut. Yang Tuh, lagi Humorian berlayar. semua udah ada yang tahu belum? Kalau misalkan dari kartun SpongeBob ternyata based on true story. Nah, ternyata bener loh. Gue juga baru tahu gitu pas gue liat, oh iya ternyata bener juga ya. Dan ternyata nih hantu kalau ada di Indonesia lumayan loh buat ngusir pencuri ikan tuh yang ada di laut. Iya nggak sih? Iya banget, bener Karena dia banget. menghantui para pelaut gitu loh. Ada lagi nggak sih Kak kira-kira nih daftar hantunya? Kayaknya hantunya untuk hantu itu aja sih. Dan tapi tenang aja, kita bakal terus nonton terus Humor Indonesia karena kita bakal terus bikin konten yang menarik buat kalian. Dan buat Betul. yang suka nonton interview, nah bisa nonton kontennya dia nih. Jangan lupa juga nonton Talpe ya. Biasanya dia interview sama komedian, bener nggak? Bener banget, seru banget pokoknya. Kita harus nonton, pokoknya semuanya harus nonton di Humoria. Betul. Dan kalau ada saran juga bisa langsung komen aja di bawah ya. Bisa komen kalian mau bahas apa nih, empat hal apa nih kalau tadi kita hantu Untuk mungkin. next episode. Betul, next episode bisa bahas apa, lu komen aja langsung di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan Subscribe and comment. Humoria Indonesia. Gue Fatou Meka. Saya Feruza Akamal. Kami pamit undur diri. Bye.